Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felda Norasafa, absen 13. Perkenalkan, nama saya Vicky Nurdiana Sabila, absen 14. Di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan komputer dan internet. A. Mengenal jaringan. Jaringan adalah kumpulan titik-titik yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk berbagi sumber daya dan bertukar informasi. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data antar komputer. Tujuan dari jaringan komputer ialah setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut paladen atau server. 1. Jaringan lokal. Jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil untuk model jaringannya, seperti jaringan komputer sekolah, kampus, lab, gedung, kantor, dalam rumah, atau yang lebih kecil. Jaringan tanpa kabel juga sering digunakan untuk membentuk local area network atau LAN. Tempat-tempat yang sering menyediakan koneksi LAN dengan teknologi wireless fidelity atau Wi-Fi atau wireless local area network biasa disebut dengan hotspot. Karakteristik LAN sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pesan data yang lebih tinggi. Yang kedua, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit. Yang ketiga, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. A. Komponen dibutuhkan dalam jaringan. Dalam suatu jaringan dibutuhkan beberapa komponen. Komponen tersebut berupa perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. 1. Hardware untuk jaringan. A. Komputer klien. Komputer yang digunakan oleh end user atau pengguna untuk mengakses sumber daya yang ada di jaringan. B. Komputer server. Komputer yang digunakan sebagai penyedia layanan yang akan diakses oleh klien baik dari smartphone, laptop, perangkat klien yang lain. C. Network Interface Card atau NIC. Kartu jaringan atau LAN card adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. D. Wireless card. Wireless card adalah sebuah perangkat untuk menangkap sinyal dan menghubungkan sebuah perangkat ke jaringan nirkabel. E. Bluetooth card. Bluetooth card adalah sebuah perangkat untuk menangkap sinyal dan menghubungkan antar dua perangkat tanpa kabel secara privat. F. Router. Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya, serta dapat menyambungkan jaringan LAN ke internet. G. Modem atau ONU. Modulator demodulator yang dikenal dengan istilah modem memiliki arti sebagai alat komunikasi dua arah yang mengubah informasi dari sinyal digital ke sinyal analog, dan sebaliknya dari sinyal analog ke sinyal digital. H. Access point atau reporter. Access point adalah perangkat jaringan yang dipasang untuk menyebarkan sinyal transmisi jaringan melalui wireless atau tanpa kabel dan bisa dilakukan konfigurasi untuk membatasi akses atau pengguna yang connect ke perangkat wireless. I. Switch atau hub. Switch merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengalokasikan atau menghubungkan jalur lalu lintas data dari setiap segmen jaringan ke jaringan tujuan. Yang kedua, kabel jaringan. Untuk jaringan yang membutuhkan kabel sebagai penghubung seperti jaringan menggunakan kabel. Kabel merupakan suatu hal yang penting untuk kelancaran dalam pengiriman atau penerimaan informasi. Ada beberapa jenis kabel yang dapat digunakan. Berikut jenis-jenis kabelnya.
A. OTP, kabel yang tersusun atas sepasang konduktor yang terbungkus plastik dan masing-masing dilapisi plastik sebagai isolator yang diberi warna orange, putih orange, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, putih coklat. Yang kedua, STP. Kabel STP bentuknya hampir sama dengan kabel UTP, hanya saja memiliki pembungkus rangkap. Pembungkus tengahnya berupa metal sheet atau metal foil untuk menghindari gangguan elektromagnetis serta terdapat kawat di dalamnya yang berfungsi untuk menahan jika terjadi tekukan pada kabel atau gangguan di bagian luar kabel. C. Koaksial. Pada kabel koaksial, ini terdiri atas sebuah konduktor inti dari tembaga yang dilapisi 3 pembungkus. D. Fiber optik. Fiber optik atau serat optik terbuat dari serat kaca berfungsi sebagai transmisi sinyal yang berbentuk cahaya. B. Layout jaringan lokal. Layout dalam jaringan dikenal juga sebagai topologi jaringan yang menggambarkan secara fisik dan logis di mana perangkat dan segmen jaringan saling berhubungan. LAN pada umumnya terdiri dari kabel dan switch yang dapat dihubungkan ke router atau modem untuk akses internet, dan di dalam LAN juga terdapat firewall, load balancer, dan pendeteksi gangguan jaringan. C. Cara kerja jaringan lokal. Fungsi jaringan area lokal adalah untuk menghubungkan komputer bersama-sama dan menyediakan akses bersama ke printer, file, dan layanan lainnya. Arsitektur jaringan area lokal dikategorikan sebagai peer-to-peer atau client-server. Pada jaringan area lokal, client-server, server berfungsi menyediakan layanan seperti akses database, berbagi dokumen, email, pencetakan, dan mengelola lalu lintas jaringan. Beberapa perangkat klien terhubung ke server pusat dengan menggunakan perangkat wireless atau switch dapat mengakses layanan yang disediakan. Sedangkan perangkat pada jaringan peer-to-peer berbagi data secara langsung antar komputer menggunakan kabel atau wireless. D. Membuat jaringan lokal. Dalam membuat rancangan jaringan lokal yang harus dibutuhkan yaitu menentukan kebutuhan jaringan, hitung jumlah perangkat yang akan digunakan, kemudian menentukan jumlah port yang diperlukan. Perkiraan menambah jumlah port yang sering bertambahnya jumlah perangkat. E. Mengamankan jaringan lokal. Sebagian besar masalah dan solusi jaringan area lokal berkaitan dengan masalah keamanan. Ada berbagai strategi untuk merancang jaringan area lokal yang aman. Pendekatan yang umum adalah memasang firewall di belakang satu titik akses, seperti router nirkabel, dan juga ditambahkan dengan menggunakan protokol keamanan seperti Wi-Fi, Protected Access atau WPA, atau WPA2 untuk enkripsi kata sandi pada lalu lintas internet yang masuk agar keamanan lebih terjaga. F. Keuntungan menggunakan jaringan. Ada beberapa keuntungan jaringan area lokal dalam bisnis. 1. Mengurangi biaya. 2. Peningkatan kapasitas penyimpanan. 3. Fleksibilitas yang dioptimalkan. 4. Komunikasi yang efisien. Kedua, jaringan internet. Internet atau Interconnected Network merupakan sekumpulan jaringan komputer yang membentuk jaringan luas atau WAN dan dapat terhubung ke berbagai macam situs atau website. Internet menyediakan akses untuk layanan di bidang telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakaian yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, sehingga bisa saling berbagi informasi. Layanan internet memperhatikan perkembangan yang sangat pesat karena menawarkan beberapa daya tarik atau keunggulan dibandingkan dengan media lainnya, serta dapat memberikan akses yang luas.
Berikut beberapa keunggulan layanan internet. Yang pertama, komunikasi murah. Yang kedua, sumber informasi besar. Yang ketiga, tantangan baru untuk berusaha. Yang keempat, keterbukaan tanpa sensor. Yang kelima, jangkauan yang tidak terbatas. A. Kegunaan internet. Banyak kegunaan yang menguntungkan yang didapatkan dari internet dalam semua bidang. Bisnis, akademis, pemerintahan, organisasi, dan lain sebagainya antara lain. 1. Internet sebagai media komunikasi. Beberapa fenomena dan keunggulan internet sebagai media informasi dan komunikasi dibandingkan dengan media lain. Informasi yang didapatkan lebih mudah, cepat, dan murah dengan jangkauan global dengan aplikasi berikut. Email, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Web browser seperti Mozilla, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, dan Brave. Percakapan seperti WhatsApp, Telegram, Signal, dan Line. Newsgroup, FTP Grouper, dan lain-lain. Semakin banyak website atau situs media online berbasis media cetak maupun yang tidak, sehingga mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi. Seperti contoh berikut. 1. Koran masuk internet seperti Kompas, Cyber Media, JBNN, Tribun News, Detik, 1net, CNN, majalah, brosur, dan lain sebagainya. 2. Internet sebagai media promosi diantaranya sebagai berikut. Image company, pengenalan dan pemasangan produk, registrasi klien, jadwal pengiriman, dan lain-lain. Yang ketiga, internet sebagai media komunikasi interaktif. Email, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Dukungan pelanggan dengan www. Video conferencing seperti Zoom, Google Meet, Mr. Teams. Internet relay chat, internet phone. Yang keempat, internet sebagai alat research dan development. Yang kelima, internet sebagai pertukaran data. B. Koneksi internet. Untuk dapat melakukan koneksi ke internet, langkah-langkah yang perlu disiapkan secara umum sebagai berikut. 1. Siapkan seperangkat PC. 2. Siapkan modem atau modulator demodulator dan wireless router untuk dikonfigurasi seperti pembahasan di poin 4. Bagian mengkonfigurasi perangkat jaringan. Koneksi ke internet melalui penyedia layanan akses internet atau ISP, Internet Service Provider, yang dihubungkan ke modem atau wireless router. B. Mengkonfigurasi perangkat jaringan. 1. Konfigurasi Bluetooth. Langkah konfigurasi Bluetooth pada smartphone seperti pada gambar di bawah ini. Buka menu pengaturan, kemudian pilih Bluetooth, pilih nama perangkat untuk mengganti identitas atau nama Bluetooth yang akan digunakan, kemudian klik on untuk mengaktifkan Bluetooth. 2. Konfigurasi hotspot. Dalam penggunaan smartphone, agar bisa terhubung ke internet, konfigurasi yang harus kalian lakukan yaitu mengatur paket data dan smartphone kalian dengan cara masuk ke bagian pengaturan, kemudian pilih bagian kartu SIM dan jaringan seluler, pilih data seluler. Untuk membatasi penggunaan paket data, kalian bisa atur pengguna. Yang ketiga, konfigurasi LAN, konfigurasi komputer untuk terhubung ke internet maupun jaringan lokal. Yang perlu kalian lakukan yaitu memastikan kabel LAN sudah terpasang dengan benar pada port LAN. Untuk koneksi jaringan menggunakan kabel atau WiFi terhubung untuk koneksi tanpa kabel. Kemudian setting pada bagian network adapters yang ada di kontrol panel atau klik kanan ikon jaringan yang ada pada bagian sistem tray seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian pilih open network dan internet setting. Kemudian pilih change adapter options. Yang kedua, double klik perangkat jaringan yang akan disetting pada komputer seperti gambar di bawah ini.
pilih adapter WiFi. Yang ketiga, pada tampilan di bawah ini, pilih Properties, kemudian pilih Internet Protocol version 4. Kemudian pilih Obtain an IP address automatically agar perangkat mendapatkan IP secara otomatis menggunakan DHCP. Atau pilih use the following IP address untuk setting IP secara manual sesuai dengan jaringan yang digunakan. Kemudian klik OK jika konfigurasi yang dilakukan sudah selesai. 4. Konfigurasi access point atau wireless. Router untuk setting perangkat access point yang perlu diperhatikan yaitu IP default atau wireless default dan yang terdapat pada bagian belakang perangkat access point. Selain IP, ada keterangan username dan password yang akan digunakan untuk login ke konfigurasi. Setelah mengetahui IP beserta user dan password, langkah selanjutnya adalah membuka browser kemudian mengetikkan IP yang terdapat pada belakang perangkat access point ke browser sehingga akan muncul tampilan seperti video di bawah ini beserta langkah-langkahnya. C. Mengoperasi perangkat jaringan. Yang pertama, menggunakan aplikasi internet. Dalam proses komunikasi kalian bisa menggunakan aplikasi web browser seperti Mozilla, Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari, Brave, UC Browser, dan sebagainya. Untuk mengakses informasi yang ada di internet, misal membuka screen seperti Yahoo, Google, dan yang lainnya. Langkah yang harus dilakukan adalah membuka web browser, kemudian ketik Skype engine. Kemudian ketik informasi yang ingin dicari pada kolom pencarian. Misalnya, kalian ingin mencari informasi tentang Euro 2021. Silakan ketik Euro 2021, kemudian tekan enter atau tombol tekan
maka akan muncul informasi tentang Euro 2021. Selanjutnya, jika kalian menggunakan Google Chrome atau Search Engine, maka tampilan yang akan dihasilkan seperti gambar di samping. Aplikasi sharing data. Berbagi data melalui Bluetooth antar smartphone dan laptop atau komputer. Langkah yang harus dilakukan adalah klik kanan pada ikon Bluetooth yang ada di sistem tray, kemudian pilih aksi yang akan digunakan dalam Bluetooth. 3. Melakukan sharing printer. Sharing printer merupakan kegiatan yang berguna dan sering dilakukan manakala dalam suatu kantor maupun instansi hanya memiliki satu printer, namun ingin digunakan untuk beberapa perangkat. 4. Menggunakan aplikasi surat elektronik atau email. Elektronik email atau surat elektronik adalah sarana untuk mengirimkan surat menggunakan media internet. Perangkat yang digunakan untuk mengirim email bisa menggunakan komputer atau smartphone yang memiliki akses internet. Ada banyak penyedia layanan email yang ada di internet, antara lain Gmail, Ymail, Yahoo Outlook, Mailcom, Mail, dan sebagainya. 5. Menggunakan aplikasi percakapan, chatting, dan media sosial. Dalam percakapan menggunakan internet, ada beberapa aplikasi percakapan yang sering digunakan oleh masyarakat meliputi WhatsApp, Telegram, Line, Signal, dan sebagainya. 6. Menggunakan aplikasi online meeting atau video conference. Untuk penggunaan video conference menggunakan Google Meet, bisa langsung pilih menu Meet pada Google seperti gambar di samping. Kemudian pilih New Meeting, kemudian klik Start an Instant Meeting untuk membuat meeting baru yang langsung aktif seperti pada gambar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak Isan.